Assalamualaikum teman-teman pemirsa channel Makalan Sukun Rahimakumullah. Detail-detail dalam kehidupan kita diketahui dan ditentukan oleh Allah. Jadi bergantunglah hanya kepada Allah. Silakan di-share ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala seperti sedekah jariah. Amin. Selamat menikmati. Barang siapa yang menciptakan tradisi yang buruk dalam Islam, maka baginya dosa tradisi itu dan dosa orang-orang yang mengerjakannya sepeninggalnya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tafsiran yang kedua tentang asar itu, yang dimaksud jejak ialah jejak langkah kaki mereka ketika menuju kepada ketaatan atau kemaksiatan. Sehubungan dengan makna ini terdapat sejumlah hadis. Di antaranya ialah yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, daerah sekitar masjid kosong. Bani Salamah bermaksud pindah ke dekatnya. Rencana itu sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda kepada mereka, aku mendapat kabar bahwa kamu akan pindah ke dekat masjid. Benarkah? Mereka berkata, benar wahai Rasulullah, kami bermaksud demikian. Rasulullah bersabda, ya Bani Salamah, diarukum taktubu asarakum. Diarukum taktubu asarakum. Rawahu Muslim. Hai Bani Salamah, perumahanmu mencatat jejakmu. Perumahanmu mencatat jejakmu. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir. Maksud hadis ini, tetaplah kamu di daerahmu, karena setiap jejak langkah kakimu ketika menuju ke masjid akan ditulis sebagai satu kebaikan dan akan dihapus kesalahan sebanyak jejak itu pula. Dalam riwayat Tirmidzi dikatakan akhirnya Bani Salamah tidak jadi pindah. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, tidaklah bertentangan antara kedua penafsiran itu. Pada penafsiran kedua terdapat pemberitahuan dan petunjuk kepada makna ayat secara lebih utama dan terpilih. Sesungguhnya jika jejak langkah kaki saja ditulis, maka apalagi jejak langkah baik dan buruk. Kita menciptakan tradisi, membuat tradisi baik, membuat sistem yang mempermudah orang lain untuk berdakwah, untuk mengamalkan ilmu, untuk memperjuangkannya, untuk mendakwahkannya. Itu sistem itu kalau tidak bertentangan dengan larangan-larangan dari Allah dan Rasulnya, dan itu disepakati oleh para ulama sebagai sistem yang baik, maka itulah yang disebut sunnah hasanah. Pencetusnya insya Allah mendapatkan pahala seperti pahala yang diberikan oleh Allah kepada pelakunya. Contoh, penulisan mushaf. Para ulama sepakat bahwa mushaf perlu ditulis, dan itu kita nikmati sampai sekarang ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW mencetuskan. Mereka berkeyakinan, berketetapan hati untuk menulis mushaf. Nah, sekarang kita mendapatkan manfaat dari penulisan mushaf itu. Insya Allah mereka mendapatkan pahala Allah dari Allah kepada kita tanpa mengurangi pahala kita. Diserahkan Allah, dibonuskan oleh Allah kepada para pencetus penulisan mushaf itu. Firman Allah, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Segala yang ada ditulis di kitab, digariskan dan ditetapkan di dalam Lauh Mahfuz. Yang dimaksud Imamum Mubin ialah Ummul Kitab. Sedangkan kitab amal merupakan tempat pengkalkulasian amal kaum mukallaf. Apakah amal baik atau amal buruk? Kitab amal inilah yang dimaksud di dalam firman Allah. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan itu ada. Dan Rabbmu tidak menganiaya seorang pun. Surat Al-Kahfi 49. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Jadi kalau boleh kita simpulkan,
bahwa setiap langkah kita, setiap turunnya atau tanggalnya daun yang ada di sekeliling kita itu semua diketahui oleh Allah, sudah ditentukan, sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum diciptakan langit-langit dan bumi. Dan setiap kematian yang menimpa saudara kita, kerabat kita itu adalah nggak luput dari ketentuan Allah. Maka yang boleh kita kerjakan adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah dari bahaya-bahaya, dan berupaya secara fisik, secara kesehatan, secara medis untuk mencegah diri dari sakit, menghindarkan diri dari kecelakaan. Itu upaya-upaya manusiawi yang boleh atau wajib kita kerjakan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membuka hati kita untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencemari akidah kita, keyakinan kita dengan aktivitas praktek-praktek tahayul yang dilakukan oleh orang lain, yang mana katanya orang lain itu untuk menghindarkan diri dari menjadi korban pagebluk itu harus membuat api unggun atau membakar kayu di depan rumah di malam hari. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk tidak begitu.